Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Denny Iriadi MPD. Tugas ini disusun oleh saya, Denny Indrayani, mahasiswa PJJ-PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan proposal skripsi yang telah kami susun. Proposal skripsi ini kami beri judul Implementasi Metode Resitasi dalam Pembelajaran Al-Quran Hadis pada siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Melati. Dalam proposal ini kami buat menjadi 3 bab. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab kedua telah pustaka, dan bab ketiga metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang, bahwa saat ini metode yang telah digunakan oleh guru masih kurang variatif. Guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan kurang melibatkan siswa. Tidak adanya kontrol dan pertanggungjawaban dari setiap tugas yang diberikan, sehingga dalam proses pembelajaran siswa hanya mendengar dan mencatat materi yang disampaikan. Hal ini berpotensi pada siswa yang kurang berkembang dengan baik, karena siswa tidak diberi kesempatan untuk mengeksplor apa yang ada dalam dirinya. Maka siswa akan merasa bosan dan jenuh. Selain itu, materi pendidikan agama Islam merupakan materi yang bersifat bacaan dan hafalan, sehingga guru harus pandai-pandai mengemas materi dengan baik dan disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Berdasarkan paparan tersebut, penulis terdorong untuk meneliti lebih dalam tentang implementasi metode resitasi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis pada siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Melati. Identifikasi masalah. Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran masih monoton. Yang kedua, metode yang digunakan kurang variatif. Dalam mentransfer informasi, guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan kurang melibatkan siswa. Yang ketiga, siswa terkadang merasa bosan terhadap pelajaran yang diberikan. Dan yang keempat, tidak adanya kontrol dan pertanggungjawaban dari setiap tugas yang diberikan, sehingga dalam proses pembelajaran berlangsung, siswa hanya mendengar dan mencatat materi yang disampaikan. Batasan masalah pada penelitian ini itu yang pertama, penerapan metode resitasi. Yang kedua, peneliti fokus pada materi Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 1 Melati pada siswa kelas 7. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana implementasi metode resitasi pada proses pembelajaran Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Yang kedua, apa saja kendala dalam implementasi metode resitasi pada proses pembelajaran Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Dan yang ketiga, bagaimana kelebihan dan kekurangan metode resitasi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, mengetahui implementasi metode resitasi pada proses pembelajaran Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Yang kedua, mengetahui kendala-kendala dalam implementasi metode resitasi pada proses pembelajaran Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Dan yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan metode resitasi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Adapun kegunaan penelitian, yang pertama secara teoritis, yaitu memberikan informasi tentang penerapan metode resitasi pada proses pembelajaran Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 1 Melati, dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta sumber informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti. Kemudian
Yang kedua, memberikan informasi tentang berbagai problem dalam penerapan metode resitasi pada pembelajaran Al-Quran Hadis, khususnya di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Dan kegunaan secara praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan atau masukan dalam rangka penyempurnaan penggunaan metode resitasi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk tahun-tahun berikutnya agar lebih baik lagi. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh guru untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam meningkatkan pelajaran Al-Quran Hadis melalui pembelajaran di kelas, terutama yang terkait dalam pemberian tugas kepada siswa, serta tanggung jawab siswa dalam setiap tugas yang diberikan oleh guru. Adapun kajian penelitian yang terdahulu, yang pertama yaitu penelitian oleh Khairotunisa dan Hayumuti yang berjudul pelaksanaan pembelajaran Al-Islam menggunakan metode resitasi pada materi Toharoh di kelas 7 SMP Muhammadiyah 10 Surabaya. Yang kedua, penelitian oleh Ita Wulansari dan Sumiati berjudul implementasi metode resitasi dalam pembelajaran PAI pada siswa kelas 8 SMP 07 Bangkalan. Yang ketiga, ada penelitian oleh Aya Mamluah, Ufabadi Rahmawati, Wahyu Mukorobin berjudul metode resitasi sebagai stimulus kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran SKI. Yang keempat, penelitian oleh Muhammad Habibi Ainul Mubarak berjudul implementasi metode resitasi dalam pembelajaran PAI di SMKN 29 Blok M Jakarta. Yang kelima, penelitian oleh Mohrofik Al-Aziz, efektivitas metode resitasi dan metode ceramah dalam pembelajaran PAI di SMK Al-Himah Sokosari, Soko Tuban. Kebaruan penelitian. Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sama-sama meneliti pengaruh metode resitasi untuk hasil belajar peserta didik. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini pada mata pelajaran yang berbeda, yakni pembelajaran Al-Quran Hadis, serta dilaksanakan pada jenjang sekolah menengah pertama, yaitu di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Bab yang kedua yaitu telah pustaka, yang bagian pertama yaitu penjelasan tentang metode resitasi. Metode resitasi ialah suatu cara menyajikan bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada siswa untuk dikerjakan agar siswa melakukan kegiatan belajar dengan adanya alokasi waktu yang telah ditentukan, supaya siswa dapat mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada guru. Dan yang kedua yaitu tentang pembelajaran Al-Quran Hadis, di mana pembelajaran Al-Quran Hadis ini adalah bagian dari pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah yang dimaksudkan untuk memberikan motivasi, bimbingan pemahaman, kemampuan, dan penghayatan terhadap isi yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sebagai perwujudan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengungkapkan fakta yang ada di lapangan dengan observasi dan wawancara serta menggunakan data kepustakaan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data-data dapat diperoleh. Dan menurut Muhammad Ali, sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan. Selebihnya adalah dapat tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penulis melakukan penelitian di SMP Muhammadiyah 1 Melati yang beralamat di Jalan Magelang, KM 7,5, Kelurahan Sendang Adi, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55282. Adapun waktu penelitian direncanakan dilakukan pada tanggal 2 Juli sampai 2 September tahun 2024. Yang ketiga, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya adalah siswa-siswi kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Melati. Adapun objek penelitiannya adalah penerapan metode resitasi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Tahapan-tahapan penelitian. Yang pertama, pendahuluan, yaitu membuat desain proposal skripsi.
kemudian mengajukan proposal skripsi kepada Institut Agama Islam atau UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kemudian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, dan keempat observasi tempat penelitian. Yang kedua itu perencanaan seminar proposal skripsi, kemudian meminta surat izin penelitian kepada kampus, menyampaikan surat pengantar penelitian kepada tempat yang akan diteliti, kemudian yang keempat membuat instrumen pengumpulan data. Yang ketiga itu pelaksanaan dengan menghubungi responden dan informan di tempat penelitian, kemudian mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang diperoleh, dan yang ketiga itu menyempurnakan laporan. Yang keempat itu tahapan pelaporan, terdiri dari menyusun hasil penelitian, mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing, kemudian menulis skripsi, dan terakhir yaitu ujian skripsi. Data dan sumber data terdiri dari data pokok dan data penunjang. Data pokoknya yaitu bagaimana penerapan metode resetasi dalam pembelajaran pendidikan Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Yang kedua adalah data tentang problem-problem dalam menerapkan metode resetasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Data penunjangnya yaitu tentang sejarah berdirinya SMP Muhammadiyah 1 Melati, jumlah guru, staf tata usaha, dan jumlah siswa, keadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua sumber data berasal dari responden, yaitu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya yaitu pendidikan Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Yang kedua informan, yaitu kepala sekolah, staf tata usaha, dan siswa. Yang ketiga dokumentasi, yaitu seluruh catatan atau bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik atau instrumen dan teknik pengumpulan datanya yaitu terdiri dari observasi dan wawancara untuk data tentang penerapan metode resitasi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Kemudian wawancara untuk data tentang masalah-masalah ketika menerapkan metode resitasi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Adapun teknik selanjutnya itu adalah wawancara dan dokumentasi. Ini dilakukan untuk data penunjang yang terdiri dari sejarah berdirinya SMP Muhammadiyah 1 Melati, jumlah guru dan staf tata usaha, jumlah siswa, dan terakhir keadaan sarana dan prasarana sekolah. Demikian penyampaian proposal skripsi yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.